Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Istilah pandemi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. Pandemi virus corona terus terjadi di berbagai belahan dunia. Secara umum, wabah ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap aktivitas dari berbagai aspek di seluruh negara. Meluasnya penyebaran virus corona COVID-19 mendorong setiap negara yang terdampak untuk mengambil tindakan tegas dalam memerangi pandemi, seperti mengunci seluruh kota dan pembatasan perjalanan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi pun menyatakan wabah virus corona COVID-19 ini sebagai pandemi. Pernyataan ini tentu mengingatkan sebagian orang mengenai beberapa pandemi terburuk yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Berikut kami himpun kasus pandemi paling parah yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Pada masa Kekaisaran Justinian I tahun 527 sampai dengan 565 Masehi di Konstantinopel, wabah Justinian telah membunuh setengah dari populasi Eropa. Wabah Justinian merupakan wabah pes yang menewaskan lebih dari 25 juta orang di tahun tersebut. Media penyebaran wabah ini adalah tikus hitam. Wabah ini berasal dari China dan timur laut India, kemudian ke Danau Besar Afrika. Melalui tikus hitam, wabah ini dibawa dari Afrika melalui kapal yang mengangkut makanan dan hasil panen. Wabah pes Justinian berkontribusi pada melemahnya Kekaisaran Bizantium dalam bidang politik dan ekonomi. Ketika penyakit menyebar ke seluruh dunia Mediterania, kemampuan Kekaisaran untuk melawan musuh-musuhnya melemah, sektor pertanian hancur, dan perdagangan terganggu. Diperkirakan setiap harinya terjadi 5.000 kematian. Wabah tersebut berlangsung selama 225 tahun dan berhenti pada tahun 750 Masehi. Wabah hitam atau Black Death terjadi di abad pertengahan akhir 14, tahun 1347 sampai 1351. Wabah tersebut menewaskan hingga 2/3 penduduk Eropa. Kematian hitam telah populer diambil dari gejala yang mencolok dari penyakit ini, yang disebut akral nekrosis, di mana kulit penderita akan menghitam karena pendarahan subdermal. Ketika mewabah pada abad ke-14, Black Death membunuh 50 juta orang. Dengan kata lain, mengurangi 60% populasi Eropa. Catatan sejarah telah meyakinkan sebagian besar ilmuwan bahwa Black Death adalah wabah pes yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Proses penularan dilakukan oleh kutu pada tikus hitam yang berada di pemukiman penduduk. Akan tetapi, ada beberapa ilmuwan yang memperdebatkan hal ini. Flu Spanyol adalah pandemi influenza yang menyebar ke seluruh dunia antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1919. Flu Spanyol disebabkan oleh virus H1N1 yang berasal dari burung meskipun belum dipastikan asalnya. Center for Disease Control and Prevention memperkirakan bahwa sekitar 500 juta orang atau sepertiga dari populasi dunia menjadi terinfeksi virus tersebut. Hal ini mengakibatkan sedikitnya 50 juta kematian di seluruh dunia dan sekitar 675.000 kematian terjadi di Amerika Serikat. Menurut Center for Disease Control and Prevention, flu Spanyol tahun 1918 sangat mematikan. Korban yang terinfeksi virus pandemi tersebut mengalami paru-paru yang berisi cairan dan radang paru-paru parah serta radang jaringan paru-paru. Para ilmuwan juga bekerja untuk mereplikasi virus H1N1 tahun 1918. Mulai tahun 2005, mereka mengevaluasi patogenesis virus atau kemampuannya menyebabkan penyakit dan membahayakan inangnya. Pekerjaan yang dipimpin oleh Terence Tumpey PhD, seorang ahli mikrobiologi dan kepala cabang imunologi dan patogenesis IPB dari Divisi Influenza Center for Disease Control and Prevention, menunjukkan bahwa virus influenza tahun 1918 adalah produk alam yang mematikan, sebuah evolusi dan dapat berkemungkinan menyebabkan pandemi di masa depan.
cacar disebabkan oleh virus varicella zoster. Ada beberapa jenis penyakit cacar yang disebabkan oleh infeksi, mulai dari yang ringan sampai yang fatal. Penderita yang terinfeksi virus ini umumnya ditandai dengan demam, ruam, pastula yang mengalir, dan melepuh yang timbul di kulit. Saat ini, virus cacar mungkin sudah tidak berbahaya lagi. Varicella zoster adalah virus yang memusnahkan ratusan juta orang di seluruh dunia selama ribuan tahun. Asal-usul cacar tidak diketahui. Cacar diperkirakan berasal dari Kekaisaran Mesir sekitar abad ketiga sebelum Masehi, berdasarkan ruam seperti cacar yang ditemukan pada 3 mumi. Deskripsi tertulis paling awal tentang penyakit yang menyerupai cacar muncul di China pada abad keempat Masehi. Untungnya, cacar dinyatakan dapat diberantas pada tahun 1979 sebagai hasil dari keberhasilan penerapan vaksin di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia WHO memperkirakan bahwa 1,8 miliar orang atau hampir seperempat populasi dunia terinfeksi Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri penyebab tuberkulosis. Tahun 2019 lalu, 10 juta orang jatuh sakit karena tuberkulosis dan 1,5 juta orang meninggal dunia. Laporan WHO juga menunjukkan Indonesia menduduki posisi ketiga dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Sementara posisi pertama dan kedua saat ini adalah India dan Tiongkok. Jika melihat data WHO tahun 2019 menyebutkan jumlah estimasi kasus tuberkulosis di Indonesia sebanyak 845.000 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 843.000 orang. Tuberkulosis adalah penyakit yang ditularkan melalui udara saat penderita batuk atau bersin dan merupakan penyebab utama penyakit menular di seluruh dunia. Ia bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi dan siklus kemiskinan serta penyakit yang menjebak keluarga, komunitas, dan bahkan seluruh negara. Pandemi flu tahun 1968 juga disebut sebagai flu Hong Kong, berasal dari China pada bulan Juli tahun 1968. Menurut Ensiklopedia Britannica, flu Hong Kong disebabkan oleh virus influenza A H3N2. Itu adalah wabah flu pandemi ketiga yang terjadi pada abad ke-20, yang menewaskan 1 juta orang di seluruh dunia dan sekitar 100.000 orang di Amerika Serikat saja. Menurut Ensiklopedia Britannica, diyakini bahwa pandemi flu Asia tahun 1957 mungkin telah memunculkan pandemi tahun 1968 melalui proses yang disebut antigenic shift. Bentuk baru dari virus influenza juga sempat muncul di tahun 2009. Wabah ini menginfeksi sekitar 60,8 juta orang di Amerika Serikat dengan kematian global antara 151.700 hingga 575.400 orang. Penyakit ini disebut sebagai flu babi karena diduga berpindah dari babi ke manusia dalam penularannya. Flu babi atau swine flu adalah istilah untuk salah satu jenis influenza yang disebabkan oleh virus H1N1. Berbeda dengan flu sebagaimana biasanya, di mana 80% kematian terkait virus terjadi pada orang yang berusia kurang dari 65 tahun. Pandemi ini pun menunjukkan betapa cepat virus menyebar dan perlunya langkah sigap untuk merespon hal tersebut di masa yang akan datang. Human Immunodeficiency Virus dan Immunodeficiency Syndrome pertama kali ditemukan pada awal tahun 1980-an. AIDS pertama kali terdeteksi di komunitas gay Amerika. Akan tetapi, diduga berkembang dari virus palsu dari Afrika pada tahun 1920-an. Berdasarkan data terbaru dari Center for Disease Control and Prevention dari tahun 2006, virus tersebut berkembang menjadi proporsi pandemi dengan sekitar 65 juta infeksi dan 25 juta kematian di seluruh dunia. Namun, pengobatan terbaru telah memungkinkan lebih banyak orang untuk hidup dengan HIV dan sekitar 1,1 juta orang Amerika saat ini menderita penyakit tersebut. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Sumber penyebaran utama bakteri kolera adalah air dan makanan yang terkontaminasi bakteri kolera. Secara umum,
Pandemi kolera ketiga dianggap sebagai yang paling mematikan dari 7 pandemi kolera. Wabah besar kolera ketiga di abad ke-19 berlangsung dari tahun 1852 hingga 1860. Seperti pandemi pertama dan kedua, pandemi kolera ketiga berasal dari India, menyebar dari delta Sungai Gangga sebelum menghancurkan Asia, Eropa, Amerika Utara dan Afrika dan mengakhiri kehidupan lebih dari 1 juta orang. Tahun 1854 sebagai tahun terburuk akibat pandemi kolera, di mana 23.000 orang meninggal di Inggris. Virus Ebola dinamai sesuai dengan sebuah sungai yang dekat dengan lokasi awal wabah. Pandemi ini dimulai dari sebuah desa kecil di Guinea pada tahun 2014 dan menyebar ke beberapa negara tetangga di Afrika Barat. Virus ini telah menewaskan 11.325 orang dari 28.600 orang yang terinfeksi, dengan sebagian besar kasus di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Penanganan kasus virus Ebola diperkirakan menelan biaya total sebesar 4,3 miliar US dollar, dengan investasi masuk menurun secara dramatis di 3 negara terdampak. Pemirsa, wabah virus corona bukan hanya mengingatkan, tetapi menegaskan bahwa manusia tidak lain hanya makhluk yang lemah di hadapannya. Ini bukan soal takut atau tidak takut, bukan pula soal stres atau tidak stres, tapi soal hikmah. Siapa yang mampu mengambil hikmah dari wabah virus corona? Ada hikmah yang luar biasa di balik merebaknya wabah virus corona, bahwa akhirnya hidup manusia itu hanya sebentar. Tak perlu lagi ada kesombongan, keangkuhan, bahkan iri dan dendam, karena akhirnya harta yang paling berharga bagi manusia siapapun adalah 3 saja, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan keturunan yang soleh dan soleha. Sementara yang lain seperti kekayaan, pangkat dan jabatan hanya aksesoris semata, hanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.